warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini masih dalam lindungan Allah ya. Sehat semuanya, diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pagi ini dengan lancar ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 ya. Ini ada kelanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu tentang yang irhas ya. Kemarin kita sudah bahas tentang mukjizat dan karomah. Sekarang kita bahas tentang irhas ya. Irhas itu kejadian luar biasa atau hal-hal istimewa yang terjadi pada calon nabi. Jadi sebelum nabi atau rasul itu balik, jadi masih kecil, sangat banyak sekali setiap nabi atau rasul pasti mempunyai irhas. Nabi Muhammad irhasnya pernah beliau dipayungi oleh awan. Ketika perjalanan mana itu dipayungi oleh awan. Pernah juga Nabi Muhammad dibedah, tubuhnya dibedah, dibersihkan dari hal-hal kotor. Pernah juga ketika beliau lahir terjadi perang. Jadi semua itu adalah irhas. Nabi Isa irhasnya ketika waktu kecil bisa berbicara, itu irhas. Jadi irhas itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabi atau calon rasul sebelum beliau balik, itu irhas. Selanjutnya tentang maunah ya. Maunah, kalau di buku kalian, di buku kita itu maunah adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Itu hakikatnya seperti itu, tapi kalau di buku kan pertolongan Allah yang diberikan kepada orang mukmin. Tapi sebenarnya ya yang lebih sempurna itu hakikatnya ya kepada siapapun yang dikehendaki. Maunah itu terjadi pada orang-orang biasa. Seperti contoh di situ ada gambar, itu kejadian kecelakaan di Selo dulu. Kejadian kecelakaan di Selo berapa bulan yang lalu itu ada 4 pengemudi. Itu kalau dikatakan orang mukmin ya gimana ya, soalnya beritanya itu mereka sebelum kejadian itu berpesta, malamnya itu pesta-pesta, mabuk-mabukan, dan salah satunya itu adalah buronan polisi. Jadi kalau kita mengatakan itu adalah orang mukmin ya gimana ya? Ya kita meragukan lah. Kalau Islam ya pasti dia Islam, agamanya mesti Islam. Tapi kalau mukminnya kita meragukan. Ya, itu diantara 4 korban itu 1 ada yang selamat. Kejadian itu mobilnya yang kayak gitu, ringsek kayak gitu, itu 1 orang selamat. Nah itu kalau nggak maunahnya dari Allah terus apa? Yaitu membuktikan bahwa maunah itu diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Pertolongan Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Banyak sekali kejadiannya. Orang ditabrak kereta, mobilnya sampai 100 meter tapi orangnya masih hidup. Itu juga bisa dikatakan maunah. Jadi hakikatnya maunah itu diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, pertolongan. Jadi itu ya maunah ya. Bukan kok di buku itu salah, bukan, cuma kurang pas saja ya. Sebenarnya yang pas yaitu pertolongan Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki ya, itu maunah. Ada tambahan sedikit, itu di buku tidak ada, bisa ditulis atau dilangkum, tapi ini contohnya sangat banyak sekali, yaitu adalah istidraj. Istidraj itu sesuatu kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang jauh dari Allah dengan tujuan menunda azab. Dan istidraj itu bisa berupa harta, kesehatan, kecerdasan, dan lain-lainnya. Di situ ada gambar istidraj, contohnya adalah sholat bolong-bolong, puasa ogah, puasa gak pernah,
sedekah angel, angger dijalui sumbangan mesti sumbangan terus seperti itu. Tapi rezekine lancar. Gak pernah sakit. Sehat terus. Itu hati-hati, itu bisa dikatakan istidrot. Lebih kepada kita itu contohnya gini kalau menurut saya. Kalian istilahnya mempunyai kelebihan kecerdasan, pinter, juara satu kelas, bahkan satu sekolahan juara satu, pinter dewi, lomba apapun juara satu, menang, tapi subuhan tidak pernah, gak pernah jamaah subuhannya jam 5:30, jam 6, itu bisa termasuk kategori istidrot. Jadi hati-hati, istidrot itu tipis sekali, bedanya dengan ujian dan azab itu tipis sekali. Jadi kita lihat diri kita masing-masing saja. Aku gak pernah sholat, gak pernah subuhanku telat, gak tahu nang masjid, tapi kok memahami soal, memahami penjelasan dari guru kok penak, gampang iso, misalkan seperti itu. Hati-hati, itu bisa mendekati istidrot kalau kita nggak jeli, ya. Kenapa Allah kok menurunkan istidrot? Yaitu Allah sengaja melakukannya untuk memberikan azab yang pedih. Kalau bahasa Jawanya, orang-orang Jawa itu mengatakan istidrot itu adalah dilului, dipek-pek. Orang kalau dipek-pek itu belum tentu dia baik. Cah kok ayu neramu, hati-hati, biasanya dia nggak ayu. Cah kok pinteran, dilalah dia gak cerdas. Hati-hati, istidrot itu sampean lagi dilulu sama Allah. Dikei apa ae sing mbok pengini dikei karo Gusti Allah. Allah ingin melihat seberapa rasa syukur kamu. Jadi hati-hati, di situ ada perbedaan ujian, azab, dan istidrot. Ujian itu musibah yang datang ketika kamu rajin beribadah, bendino sholat, sedekah, tapi kok ujiannya kena musibah terus, nah itu bisa dikatakan ujian. Kalau azab itu musibah yang datang ketika kamu tidak pernah melakukan kewajiban atau meninggalkan kewajiban. Nah, delalah dikongkon ibuke, le tumbasno, misalkan belikan misalkan belikan di toko sana, belikan air minumnya habis. Dan dilalah dia masih mengerjakan sesuatu hal, ya. Terus dia lebih mementingkan sesuatu hal itu, ya. Dilalah pada saat itu, terus sesuatu hal itu tidak selesai, ya, itu bisa dikatakan azab karena meninggalkan kewajiban patuh kepada orang tua. Jadi hati-hati, ujian dan azab itu beda, apalagi ujian azab dengan istidrot itu juga lebih beda lagi. Hati-hati, semoga kita bisa dijauhkan dari istidrot, ya. Selanjutnya tentang hukum, ya. Hukum mempercayai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kalau saya mengatakan itu hukum mempercayai mukjizat itu hampir sama seperti hukumnya wudu. Kalau wudu itu hukumnya wajib atau tidak? Asal hukumnya wudu itu adalah boleh, menjadi wajib karena kita mau sholat. Nek gak arep sholat, wudu yo gak wajib. Nah, mukjizat juga seperti itu. Mukjizat itu kewajiban percaya karo mukjizat itu karena adanya kewajiban percaya adanya Rasul. Nah, jadi karena wajib percaya adanya Rasul, jadi kita harus wajib adanya mukjizat, percaya adanya mukjizat. Sama seperti wudu tadi. Kalau di dalilnya di kaidah fikih ada. Jadi artinya sesuatu hal yang meliputi perkara wajib menjadi wajib. Walaupun asal-muasalnya tidak wajib, tapi karena meliputi sesuatu hal yang wajib menjadi wajib. Jadi dari penjelasan itu kita mengambil kesimpulan adalah
percaya adanya mukjizat dan irhas itu hukumnya wajib, karena mukjizat dan irhas itu meliputi iman kepada Rasul. Kalau kepada selain mukjizat dan irhas, hukumnya boleh, percaya boleh, gak percaya ya oleh. Saman gak percaya nek karomah ya gak apa-apa, gak berdosa. Gak percaya nek maunah ya terserah, gak percaya nek istidraj ya gak apa-apa. Tapi itu semuanya adalah ada, itu semua ada dari Allah, ya. Itu perbedaan hukum mempercayai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, ya. Selanjutnya, hikmah adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Hikmahnya sangat banyak sekali. Kemarin yang di buku sudah kalian rangkum, saya hanya mengambil sebagian aja, intinya saja. Jadi ketika kita percaya adanya mukjizat dan kejadian luar biasa, kita bisa memperkuat iman dan mempertebal iman kita. Imannya soal kuat, sehingga memangnya imannya 0,1% malah semoga bisa menjadi 80% percaya enek Gusti Allah, percaya enek Rasul, dan seperti itu, ya. Yang kedua, hikmahnya tidak takut akan kesulitan. Tadi saya jelaskan maunah, pertolongan Allah kepada siapapun. Kepada orang yang tidak mukmin aja Allah mau menolong, apalagi kepada kita orang yang mukmin. Pasti Allah akan menolong. Yang jelas kita harus yakin. Ojo wedi, Allah sama kita. Innallaha ma'ana. Ya. Jangan takut, Allah pasti ada. Yang ketiga, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Ojo njaluk tulung nggone selain Gusti Allah. Ya, minta tolonglah hanya kepada Allah. Seperti dulu kemarin saya jelaskan tentang kejadian Nabi Ibrahim itu, ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim kan didatangi malaikat. Wahai Ibrahim, mintalah. Kalau sama kamu saya nggak minta, malaikat digitukan. Mintalah kepada Allah. Disuruh minta kepada Allah, ya. Jadi meminta pertolonganlah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Yang keempat, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah. Semua itu terjadi karena Allah, ya. Semua terjadi karena Allah, bukan kok karena manusia, karena gitu-gitu, enggak, ya. Ya, itu sedikit tentang penjelasan tentang maunah, irhas, dan istidraj. Ingat, tidak semua yang kita dapatkan itu adalah sebuah nikmat, ya. Hati-hati. Cukup sekian, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, penjelasan dari sekian-sekian yang saya sampaikan dari hari ini dan kemarin. Semoga kita dijauhkan dari istidrajnya Allah. Semoga kita bisa tambah bersyukur, ya. Teruslah bersyukur dan hati-hati, teruslah mawas diri, dilihat diri kita masing-masing. Ini istidraj atau bukan, ini ujian atau azab, dilihat terus, ya. Selamat belajar, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Al-Fatihah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.